Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya dengan saya Admin Wildan Abdul Qadir. Kita bertemu lagi di dunia ilmu perpustakaan atau dunia ilmu library. Oke, hari ini kita akan membahas satu materi penting, yakni menjaga konsistensi belajar pada masa daring. Sebelumnya, kenapa sih saya untuk membawakan materi ini? Yang pertama motivasi saya yaitu sekarang kan di pandemi ya. Sedang pandemi, sedang apa namanya tuh, belajar itu online begitu, kan pasti rasa jenuh kan ya. Nah, di sini, aku pengen sharing nih, ini pengalaman saya pribadi, saya bukan ingin menggurui tapi saya hanya sharing saja. Oke, materi ini saya dibagi 4 ya, 4 subbab. Yang pertama, yakni pengenalan materi, pengenalan pemateri, maaf, dan kenapa sih materi ini harus disampaikan. Yang kedua, penyebab apa sih gitu yang menyebabkan konsistensi belajar kita itu menurun tuh kenapa gitu. Dan yang ketiga itu solusi. Tentu setiap permasalahan kita pasti membutuhkan yang namanya solusi. Nah, di sini kita akan di poin ketiga ini kita akan membahas solusi untuk permasalahan ini. Dan yang keempat itu kesimpulan dan quotes ya. Oh ya, materi ini saya kutip dari Buletin Ulul Albab Yayasan Al-Kahfi yang judulnya menjaga konsistensi belajar di masa pandemi. Saya lupa nama penulisnya, tapi yang penting tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penulis. Oke, tanpa banyak banyak basa-basi lagi, langsung saja kita cekidot. Yang pertama, pengenalan. Oke, bisa lihat bagi teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Wildan Abdul Qadir. Saya di sini sebagai pemateri, sebenarnya tupoksi umum saya itu sejarah ya di bidang dunia ilmu library ini. Tapi di sini saya akan sharing sedikit lah ya, sharing sedikit pengalaman saya tentang belajar di era pandemi ini. Oke, saya merupakan mahasiswa aktif di FAI, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Prodi saya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ya calon guru lah ya. Dan asal kota saya Karawang, tetapi saya lahir di Bandung. Ya anggap aja Karawang ini tempat saya berkelana begitu. Mungkin teman-teman jika ingin tanya lebih lanjut atau ingin sharing dan segala macam bisa dilihat di situ ada nomor telepon, email dan sebagainya. Oke ya, langsung saja. Kenapa sih aku ini memilih materi ini? Yang pertama, relevan apa yang terjadi dengan sekarang. Bisa teman-teman lihat ya, kita sudah berapa ya? Kurang lebih 3 tahun kali ya, koreksi kalau salah. Kita 3 tahun terjadi pandemi COVID-19 yang mana kita harus melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar itu secara daring. Apalagi sekarang itu PPKM ya, PPKM level 4 lagi. Sampai level berapa saya nggak tahu. Nah, jadi memang si aku nih pantas untuk membahas ini gitu. Dan yang kedua, banyak sekali siswa atau mahasiswa yang sudah mulai kehilangan konsistensi belajarnya alias udah mulai ngerasa mager buat belajar gitu. Yang ketiga, pengalaman pribadi tentunya. Tentu saya pernah mengalami hal ini dan saya alhamdulillah sudah mengatasi hal ini dan saya ingin sharing kepada teman-teman begitu. Dan yang keempat, yang terakhir ingin tahu solusinya. Pasti itu. Nanti kita bareng-bareng
kita cari tahu ya solusinya. Oke, yang pertama, apa sih penyebabnya gitu loh. Pasti teman-teman banyak bertanya ya, kenapa sih kita kok bisa malas? Kenapa sih kita bisa mager? Kenapa sih kita bisa gak konsisten gitu belajarnya? Kenapa gitu? Yang pertama, kondisi psikologis kita. Dilansir dari kompas.id, di situ tertulis bahwa ada seorang dosen di Fakultas Psikologi Unpad. Ia bersama temannya telah melakukan survei pada 867 responden terkait masalah pembelajaran daring. Ia mengatakan bahwa 19,6% dari total responden itu mengaku cemas dan khawatir. 12,5% merasa bosan. 9% merasa akan kehilangan kemampuan materi. Dan 8,35% itu merasa akan butuh liburan jika pelaksanaan pembelajaran daring itu diperpanjang. Tentu, admin sendiri merasakan contohnya yang butuh liburan. Admin ini udah berapa bulan kali ya di rumah kali ya. Paling ke Bandung cuma buat kuliah doang gitu. Nah, admin di sini juga paling ya apa sih namanya itu merasa bosan tentu dan merasa kehilangan kemampuan penguasaan materi itu kadang kita pas ngeliat Zoom, pas daring gini kayak aduh males ya, aduh bosan ya, pengennya main rebahan, nonton drakor gitu kan ya. Nah, memang gitu. Memang itu hal yang lumrah kata dosen psikologi Unpad ini. Itu hal yang lumrah dan terjadi karena apa? Tidak ada apa namanya tuh interaksi satu sama lain entah itu dengan guru atau dosen dan sebagainya. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran nilai penting belajar. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada alasan yang mendasarinya. Termasuk salah satunya itu ialah ketika kita belajar. Tentunya hal tersebut pasti mengandung nilai-nilai penting yang membuat kita harus melakukannya begini maksudnya. Kesadaran nilai kesadaran pentingnya belajar itu memang harus kita tingkatkan. Kita harus mengetahui kenapa sih kita belajar itu kenapa begitu. Kita harus tahu. Kita misalkan gini, kita ingin bisa apa misalkan kita ingin bisa mata pelajaran biologi misalkan. Ya tentu jika kita tidak belajar, ya kita nggak bisa belajar kita tuh nggak bisa pelajaran biologi kalau kita nggak belajar. Dan juga kalau kita nggak belajar, mau jadi apa kita ke depannya? Ini kita belajar definisinya konteksnya, maaf, konteksnya secara umum ya, bukan secara belajar apa pelajaran apa enggak bukan. Entah itu kalian belajar saham, bisnis atau yang lainnya itu terserah. Yang penting kalian belajar. Demi apa? Demi menopang masa depan kalian. Gitu. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan atau pengkondisian. Pada saat belajar daring, para siswa atau mahasiswa itu tidak melakukan pembelajaran di kelas yang tadi saya katakan, yang memiliki pengkondisian belajar yang sangat kondusif. Mereka belajar di rumah masing-masing dengan berbagai kondisi dan suasana yang berbeda. Ada siswa yang atau mahasiswa yang belajar di kamar dan sudah barang tentu kamar itu apa namanya? Secara psikologis ingin bawanya tuh tidur, rebahan, nonton film dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita merasakan malas, mager belajar, terus bosan belajarnya karena kita belajar dalam kondisi tersebut. Bolehlah kita belajar di kamar, boleh. Atau belajar di mana tuh boleh. Tapi asalkan kita mempunyai pengkondisian belajar yang minimal sama dengan kelas. Contoh, misalkan kita melakukan pembelajaran di kamar, kita harus merapikan kamarnya dan segala macam. Ini nanti akan saya full bahasannya di slide selanjutnya. Nah, tadi permasalahan yang saya ucapkan, yang saya jabarkan satu persatu. Dan sekarang apa sih gitu solusinya?
Nah, yang tadi saya katakan, mengkondisikan lingkungan belajar, tempat belajar yang nyaman dan kondusif adalah satu hal yang dapat meningkatkan semangat belajar. Bisa mungkin pilihlah tempat yang memiliki suasana yang kondusif dan mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar. Belajar maksudnya. Jadi gini maksudnya, tempat yang nyaman dan kondusif. Misalkan kita belajar di kamar, itu boleh-boleh aja, asalkan yang pertama, kamar itu rapi. Ya, siapa sih yang nggak pengen kamarnya rapi gitu. Yang kedua, jauhkan bantal guling atau kasur dari tempat belajar kita. Misalkan kita belajar di meja belajar yang ada laptopnya atau komputer atau sebagainya. Nah, sebisa mungkin letak meja belajar kita tersebut agak jauh dengan kasur. Kenapa? Soalnya, kalau misalkan kita meletakkan meja belajar atau meja kerja atau sebagainya tempat kita belajar dekat dengan kasur, itu secara psikologis akan eh menstimulus otak kita untuk ayo rebahan, ayo tiduran. Nah itu pasti belajarnya cepat bosan, cepat lelah, cepat turun konsistensinya, begitu. So, mulai dari sekarang yuk kita sama-sama mengkondisikan lingkungan belajar kita senyaman mungkin, sekondusif mungkin, minimal hampir sama dengan kelas. Yang kedua, menyadari kembali nilai penting belajar. Jika seseorang paham betul dan terus menyadari nilai penting dari kegiatan belajar yang dia lakukan, maka ia akan tetap bisa menjaga semangat belajarnya. Maksudnya apa? Ketika kita sadar betapa pentingnya belajar, maka kita akan terus belajar tanpa harus disuruh. Ini terlepas dari belajar apapun ya. Entah itu belajar bisnis, saham, dan sebagainya. Ya, misal saya kasih studi kasus. Misal saya sudah mulai malas gitu buat mata kuliah filsafat umum misalkan. Ah, males lah filsafat umum tuh capek harus mikir segala macam gitu. Tapi saya menyadari bahwa loh, katanya saya mau jadi asisten dosen mata pelajaran itu. Loh, katanya saya ingin menjadi orang pintar di bidang itu. Loh, katanya saya mau mau jadi orang hebat di situ. Tapi kok saya masih males. Nah, dengan begitu saya telah menyadari nilai pentingnya saya belajar filsafat umum. Begitu. Contoh ini ya, studi kasus ya. Nah, kita menyadari pentingnya belajar. Yuk, kita belajar entah itu belajar apapun biar kita bisa kembali semangat. Dan yang ketiga, yang terakhir, menghayati dampak apa yang ditimbulkan. So, banyak sekali dampak jika kita terus pada kondisi kehilangan semangat belajar. Cobalah menghayati kembali apa aja sih dampak yang dapat ditimbulkan ketika kita kehilangan semangat belajar, maka insya Allah itu akan membangkitkan semangat belajar kita. Kita membayangkan, kita harus menghayati kembali, kita harus merefleksikan diri kembali. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya kalau kita semangat buat belajar? Saya kasih contoh satu kasus aja. Misalkan kita kehilangan semangat belajar, maka nilai kita akan turun. Ya, ketika nilai kita turun, kita akan bisa-bisa di drop out dari tempat kuliah atau sekolah SMA. Nah, itu akan berujung kepada orang tua kalian. Ya, orang tua membiayai banting tulang capek untuk membiayai kita, tapi kita di sekolah, di kampus, kita malas-malesan. Apa nggak kasihan sama orang tua?
Saya pun berpikir demikian. Saya harus mendapatkan IPK sekian. Saya harus mempunyai tujuan begini. Nah, itu saya setelah menghayati, berpikir, merefleksikan apa sih ketika saya kehilangan semangat belajar. Nah, itu salah satu faktor pentingnya adalah orang tua. Karena orang tua lah yang telah mendidik kita dari kecil, membiayai banting tulang. Beliau hanya ingin satu, yakni ingin melihat anaknya sukses. Begitu mungkin solusinya dari saya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim, Allah Subhanahu wa taala itu telah memperingatkan kita sebagai umatnya dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 38. Kita malas-malasan dalam belajar, maka kita akan bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Ya, ingat, belajar itu pangkal pandai. Ingat, pemerintah sekarang sedang berupaya sedemikian rupa untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan jalan vaksinasi atau PPKM yang sekarang level 4. Selama menunggu keadaan hari ini menjadi baik, alangkah baiknya kita berusaha untuk menjaga semangat belajar pada saat belajar daring yang masih berlangsung saat ini. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Sebelum saya tutup, saya ingin membawakan satu quotes ya dari Kenny the Singer. Menjadi gigih dapat membawamu ke pintu, tetapi konsistensilah adalah kunci untuk membukanya. Walaupun kita gigih dalam melakukan sesuatu, tapi kalau kita tidak konsisten terhadap apa yang kita lakukan, atau bahasa Islam itu istiqomah, itu kita mustahil untuk mencapainya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Langsung saja formatnya ya.